Namaku Febri. Aku baru saja pindah ke Bandung karena dari dulu aku memang ingin tinggal di Bandung, mencari tempat tinggal yang tenang setelah sekian lama di Jakarta. Aku merasa seolah-olah Bandung menawarkan kedamaian yang kucari. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah rumah tua yang cukup luas dan nyaman. Rumah ini katanya sudah lama ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Setelah sempat berganti-ganti orang yang tinggal, katanya sih banyak yang tidak betah. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku bisa tinggal di Bandung. Dan ketika aku tanya harganya cukup terjangkau. Akhirnya aku pun sepakat untuk mengontrak rumah itu. Sebenarnya di dalam rumah itu sudah ada furnitur, tempat tidur, jadi sudah siap ditinggali. Ya, rumah itu dikontrakan beserta isinya, namun memang perlu dibersihkan lagi. Hari itu pun aku mulai membersihkan rumah itu. Aku membersihkannya bersama kakak dan saudara sepupuku yang berjumlah 2 orang. Kami memang hanya berempat saat membereskan rumah itu. Sisanya sih memang perlu renovasi, tapi minimal ada yang bisa kami bersihkan terlebih dahulu. Sampailah di satu malam, setelah seharian sibuk merapikan barang-barang, aku merasa lelah dan memutuskan untuk mandi. Kamar mandinya cukup luas, dengan keramik yang sudah usang dan pintu kayu yang sedikit berdecit. Namun, yang membuatku sedikit gelisah adalah ketika di dalam kamar mandi, aku merasa kamar mandi itu memiliki aura yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasiku. Aku menyalakan air untuk bersiap membersihkan badanku. Ketika aku berbalik untuk menutup pintu, tiba-tiba suara lantai kayu berderak terdengar, seperti ada langkah kaki di luar. Mungkin itu kakak atau saudaraku. Aku tunggu, tapi tidak ada yang mengetuk atau mencoba membuka pintu kamar mandi. Karena ketika itu pintu kamar mandinya tertutup dengan rapat. Penasaran, aku buka pintu. Dan di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku lihat di lantai kayu, ada tapak kaki menuju kamar mandi. Dan tapak kakinya basah. Iya, terlihat tapak kaki basah menuju ke kamar mandi. Kak? Bang Rudi? Apa mereka yang tadi jalan ya? Bodoh. Aku kembali menutup pintu kamar mandi, masuk ke dalam kamar mandi dan
membersihkan diri. Singkat cerita, aku selesai mandi, berganti baju dan memakai baju di dalam kamar mandi. Tapi entah kenapa, aku merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Selesai mandi, aku mulai merasa pusing, pandanganku mulai kabur dan tubuhku terasa berat. Ada hawa dingin yang menjalar di sepanjang tubuhku. Tiba-tiba suara langkah kaki di lantai kayu terdengar lagi. Mendekati kamar mandi. Dan kali ini berhenti. Suara langkahnya berhenti di depan kamar mandi. Lalu terdengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Ya? Namun tak ada jawaban. Perlahan aku pun buka pintu kamar mandi itu dan... Astaga. Ketika aku buka pintu kamar mandi, tepat di luar pintu kamar mandi, terlihat ada seseorang yang berdiri. Jelas sekali aku melihatnya. Seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap kosong. Hanya melihatku dengan tatapan hampa. Dan seketika itu aku tak bisa bergerak. Tubuhku beku seketika. Rambut yang terurai panjang itu berwarna pirang. Terlihat itu seperti sosok noni Belanda. Wanita itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana, seakan ingin masuk ke dalam kamar mandi dengan lengannya yang terkulai lemas. Aku ingin berteriak tapi suaraku tak keluar. Tiba-tiba wanita itu mulai melangkah maju. Dan setiap langkahnya itu membuat derak halus di lantai. Hingga akhirnya dia masuk ke area kamar mandi dan kini berada tepat di depanku. Aku tak bisa lari, hanya bisa menatapnya dengan ketakutan yang semakin memuncak. Wajahnya semakin mendekat. Dan aku bisa melihat bahwa kulitnya mengelupas. Dan sekujur tubuhnya kini terlihat basah. Aku menggigil. Jantungku berdegup kencang. Perasaan takut yang sangat mencengkam saat itu. Kurasakan di dalam kamar mandi yang berada di rumah itu dengan sosok noni Belanda yang tingginya melebihi tinggi badanku. Tiba-tiba tangan dinginnya itu menyentuh pundakku.
Kedua tangannya mencengkram pundakku sangat keras dan terasa sangat dingin. Dan tiba-tiba saja sosok wanita itu berteriak sangat kencang. Aku tersontak kaget, jantungku seakan mau copot. Dan refleks aku pun berteriak dengan keras. Mataku terpejam dan ketika aku buka lagi, wanita itu sudah menghilang. Buru-buru aku keluar dari kamar mandi itu. Kakak dan saudaraku yang lainnya menyambutku karena mendengar suara teriakanku dan membuat seisi rumah malam itu menjadi panik. Tubuhku gemetar hebat. Aku pun menceritakan apa yang kulihat di kamar mandi tadi. Keesokan harinya, iseng aku bertanya kepada warga sekitar tentang rumah itu. Tanpa menceritakan apa yang kualami semalam. Konon, memang katanya sering terlihat sosok noni Belanda di rumah itu. Gosip atau kabar yang beredar, wanita itu ditemukan tak bernyawa di kamar mandi dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kamar mandi itu adalah tempat ia terakhir kali hidup. Aku baru beberapa hari mengontrak di sana. Mungkin ini yang dirasakan orang-orang yang pernah mengontrak dan membuatnya cepat-cepat pergi karena gangguan dari wanita Belanda itu. Namun sejak kejadian itu, aku rasa aku tidak perlu takut. Meskipun setiap berada di kamar mandi aku merasa tidak tenang. Selalu merasa ada yang mengawasi. Namun, aku coba membiasakannya. Mungkin sosok wanita itu hanya ingin ada yang menemani kesendiriannya di rumah itu. Aku pun mencoba menerima kehadiran sosok lain di rumah itu, selain aku, kakak, dan saudaraku. Karena bagaimanapun, mungkin wanita itu dulunya adalah pemilik